Dalam buku sejarah Muhammad, karya Muhammad Husin Haikal dijelaskan, salah satu hal yang tak akan mungkin dilakukan Rasulullah adalah berbohong. Bahkan sejak kecil, semasa kanak-kanak, belum pernah beliau terbukti berdusta, sehingga beliau pun digelari Al-Amin. Dikisahkan ketika perang Badar, Al-Akhnas meminta Abu Jahal berkomentar tentang Nabi SAW. Abu Jahal, seorang elit Quraisy yang sangat membenci Rasulullah ini menjawab, dia Muhammad itu adalah seorang yang jujur dan tak pernah bohong. Maka ketika Nabi diolok-olok kaum kafir tentang ajaran yang dibawanya, hal itu jelas-jelas sebuah kebohongan besar. Dikisahkan suatu hari, Rasulullah SAW bertanya kepada kaum kafir Quraisy, bagaimana pendapatmu, wahai kaum kafir Quraisy, bahwa pada permukaan bukit ini ada pasukan berkuda? Percayakah kalian? Kafir Quraisy menjawab, engkau tidak pernah disangsikan, belum pernah kami melihat engkau berdusta. Dalam sebuah kisah yang lain, Ubay bin Khalaf, yang dikenal sebagai musuh Rasulullah, yang paling kejam berkata, wahai Muhammad, saya memiliki kuda yang saya beri makan setiap hari. Saya ingin membunuhmu dengan menunggang kuda itu. Menjawab pertanyaan tersebut, Rasulullah menjawab, justru akulah yang akan membunuhmu insya Allah. Saat terjadi perang Uhud pada tahun 625 Masehi, duel maut antara Ubay bin Khalaf dan Rasulullah ini pun terjadi. Dengan mengenakan zirah atau pakaian perang lengkap, Ubay menunggangi kuda mencari beliau. Sambil memegang sebuah pedang, ia berkata, jika Muhammad tak dibunuh hari ini, maka akulah yang celaka. Ia mengatakannya berulang-ulang. Ubay pun berhasil menemukan Rasulullah dan berusaha menyerangnya. Melihat Rasulullah terancam, para sahabat terdorong untuk menghabisi Ubay. Mereka tak mau Ubay berhasil menghabisi Rasulullah. Namun upaya itu justru dicegah oleh Rasulullah. Biarkan ia, Ubay bin Khalaf, mendekat, ujar beliau. Saat Ubay mendekat, Rasulullah mengambil tombak dari salah satu sahabatnya, Harits bin Ashimnah. Dilemparkannya tombak itu ke arah Ubay bin Khalaf. Ubay kemudian jatuh dari kudanya setelah tombak lemparan. Rasulullah mengenai tulang di sekitar lehernya. Ubay kembali pada orang-orang Quraisy dengan luka di leher dan darah yang terus bercucuran. Ia berkata, Muhammad telah membunuhku. Abu Sufyan, sosok pemimpin kaum Quraisy, kala itu meminta Ubay untuk tidak mempermalukan diri dengan tak henti-hentinya menangis dan meraung kesakitan. Baginya, luka yang dimiliki Ubay hanya masalah sepele. Menanggapi cemooh Abu Sufyan, Ubay berkata, tak tahukah kau yang mengakibatkan luka ini? Beliau adalah Muhammad, demi Lata dan Uzza. Jika penderitaan ini ditimpakan ke seluruh masyarakat Hijaz, tak satu pun orang akan selamat. Waktu itu Muhammad pernah mengatakan padaku bahwa ia akan membunuhku. Aku meyakini bahwa kematianku berada di tangan Muhammad. Jika saja beliau meludahiku pada saat ia berkata, saya tentu sudah mati, ujar Ubay dengan ketakutan. Tak lama setelahnya, Ubay bin Khalaf pun meninggal dunia di Sarif, di tengah perjalanan suku Quraisy menuju Makkah.